1 tahun setelah William menjadi penguasa Inggris, 2 dokumen diratifikasi, Bill of Rights dan Act of Toleration. 2 dokumen ini bersama dengan Habeas Corpus buatan tahun 1679 menjadi dasar Inggris yang baru, yang jauh lebih toleran, jauh lebih terbuka terhadap agama-agama non-Kristen. Persisnya, Habeas Corpus memberikan hak seseorang proses pengadilan untuk membenarkan penangkapan dirinya. Bill of Rights mengatur kebebasan berbicara, pemilu, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan raja. Sementara Act of Toleration mengizinkan penganut berbagai aliran Kristen Protestan untuk mengamalkan ajaran-ajaran mereka. Biarpun toleransi agama yang diberikan ini nggak meliputi toleransi terhadap Katolik, Yahudi, terlebih lagi ateis dan lain-lain, ini sudah jauh lebih bagus dibandingkan sikap para penguasa yang cuma mengizinkan kepercayaan alirannya saja yang berada di wilayahnya. Kenyataannya, kini Inggris menggantikan posisi Belanda sebagai negara paling toleran di Eropa, bahkan di dunia. Yang artinya, orang Yahudi di Inggris tidak lagi dikenakan pajak khusus, dan orang-orang Yahudi di Inggris juga memiliki hak properti dan hak milik, seperti warga Inggris lain. Mereka juga bisa jadi mahasiswa di Universitas Inggris seperti Oxford dan Cambridge. Tidak ada larangan bagi orang Yahudi tinggal di desa, di kota, atau dimanapun, maupun larangan yang mencegah orang Yahudi untuk masuk Inggris. Akibatnya, aliran imigran dan pedagang tidak berakhir di Amsterdam lagi, tapi di kota London. Orang-orang Huguenot dari Prancis, Yahudi, Skotlandia, dan lain-lain kini tertarik mengadu nasib di negara Inggris. William sendiri sudah membawa setidaknya 3 orang Yahudi sebagai anak buah, Antonio Machado, Jacob Pereira, dan Solomon de Medina. 2 orang yang pertama adalah pemilik modal yang meminjamkan uang untuk William, sehingga William bisa merekrut tentara untuk merebut Inggris. Medina sendiri adalah agen kedua orang itu, orang Yahudi pertama yang diangkat sebagai knight oleh kerajaan Inggris. Padahal dia nggak pindah agama, tapi tetap dianugerahi gelar knight karena perannya sebagai pengurus logistik militer Inggris. Machado dan berbagai pedagang Yahudi lain bukan cuma membawa uang dan kemampuan mereka ke tanah Inggris, tapi juga sistem yang sudah dibuat, diuji, dan dijalankan di Belanda, yaitu pasar saham. Dengan menjual saham, perusahaan-perusahaan Inggris jadi bisa mendapatkan modal yang biasa ia gunakan untuk berekspansi. Ingat, di akhir abad ke-17 ini, ekspansi bukan cuma berarti membuka cabang baru, tapi juga merebut jajahan baru. Sama seperti saat VOC menggunakan pasar saham untuk mengongkosi ekspedisi militernya ke Nusantara, kini Inggris menggunakan uang milik rakyatnya untuk mengongkosi penaklukan di benua lain. Selain pasar saham, orang-orang Yahudi ini juga membawa sistem yang menjadi sumber kekuatan Belanda, yaitu sistem perbankan. Di tahun 1694, berdirilah salah satu institusi keuangan paling termasyhur bahkan sampai saat ini, yaitu Bank of England. Institusi ini digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mendapatkan dana yang sering dipinjamkan kepada pemerintah dan negara Inggris. Toleransi ini begitu hebat, sampai-sampai orang Yahudi bisa menjadi Perdana Menteri. Siapakah dia? Yaitu kepala pemerintahan Inggris, yang bernama Benjamin Disraeli. Ia bahkan menjabat sebagai Perdana Menteri sebanyak 2 kali, di tahun 1868, lalu di tahun 1874 hingga 1880. Hal serupa terjadi di orang-orang Huguenot, yaitu orang-orang Prancis yang menganut agama Protestan. Perbedaannya kalau di Jerman, orang-orang Protestan mengikuti ajaran Martin Luther, sedangkan di Prancis, orang-orang Protestan mengikuti ajaran John Calvin. Perlu diingat, kalau di Prancis, mayoritas penguasa dan warganya menganut agama Katolik. Alhasil, orang-orang Kristen Protestan yang berbeda dengan mayoritas ini dianggap sebagai yang sesat atau bidah. Sama seperti halnya di Jerman, terjadi perang saudara karena agama. Prancis juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Perang saudara di Prancis berakhir dengan munculnya hukum maklumat Nantes yang diratifikasi tahun 1598. Ini adalah bentuk kompromi untuk mengakhiri perang agama yang mencabik-cabik Prancis pada tahun 1562. Awalnya, toleransi pun berjalan dengan lancar. Padahal jumlah Protestan sendiri di Prancis bisa dibilang sangat minoritas. Cuma ada 1 juta orang, sementara orang Katolik berjumlah 16 juta. Benar-benar perbandingan yang sangat besar, bukan? Sayangnya persekusi agama kembali melanda Prancis di era Louis XIV, Sang Raja Matahari. Sang Raja yang berkuasa penuh, yang punya kalimat paling terkenal, "Negara adalah saya." Ia pun dengan mudah menghapuskan maklumat Nantes di tahun 1685.
Mungkin ada yang bertanya, kenapa maklumat Nantes bisa dihapuskan? Tapi itu pertanyaan yang kurang tepat. Pertanyaan yang benar adalah, kenapa bisa ada maklumat Nantes sih waktu itu? Kok ada sih orang sesat yang dianggap merusak akidah bisa dibiarkan gentayangan? Lah, di Indonesia aja para penganut aliran sesat bisa dibacok di tengah jalan. Padahal katanya ini negara hukum, Pancasila, dan beradab. Padahal dari dulu arti sesat cuma berubah sedikit. Dari agama atau aliran yang berbeda dari agama atau aliran penguasa, menjadi agama atau aliran yang berbeda dari agama atau aliran saya. Dicabutnya maklumat Nantes adalah awal larinya orang-orang Huguenot dari Prancis. Padahal, banyak orang-orang Huguenot ini adalah tukang terampil yang amat diperlukan oleh industri-industri Prancis. Misalnya kota Caudebec, yang terkenal karena topi mewahnya, mendadak kehilangan tukang-tukang mereka. Mendadak kopi Caudebec yang tersohor itu dibuat di Inggris. Ini baru topi loh. Masih ada industri jam, kertas, kaca, metalurgi, tekstil, dan lain-lain. Tukang-tukang terampil Huguenot yang meninggalkan Prancis diterima dengan terbuka oleh Inggris. Bukan dengan alasan kemanusiaan, tapi alasan pragmatisme dan materialisme. Orang-orang Huguenot ini secara teori dan geografis memang lebih dekat ke Swiss, di mana kota Jenewa sudah menjadi pusat dari agama Protestan dan aliran Calvinis. Sayangnya ekonomi Swiss saat itu sedang susah, dan banyak kota-kota Swiss lain yang juga didominasi rakyat dan penguasa Katolik yang tak mau menerima orang-orang Huguenot. Akibatnya, Swiss cuma bisa menjadi wilayah transit para Huguenot yang mengungsi dari Prancis, bukan tujuan akhir. Inggris yang mentolerir aliran Protestan akhirnya menjadi salah satu tujuan utama mereka. Sampai-sampai akhirnya orang-orang Huguenot yang pindah ke Inggris menjadi orang-orang Inggris. Nama-nama keluarga Huguenot ini lambat laun berubah menjadi nama-nama khas Inggris sampai tak bisa dikenali lagi. Sebagai contoh, Ferret menjadi Ferry. Sejarah kembali terulang saat Spanyol mengusir umat-umat Yahudi dan Muslim sambil menerapkan inkuisisi besar-besaran. Yang untung adalah negeri Belanda, Turki Ottoman, dan negara-negara lain yang bersedia menerima orang-orang ini. Yang rugi, ya jelas Spanyol lah. Mereka kehilangan bukan cuma warganya, tapi juga keahlian mereka dan jaringan yang telah dibangun komunitas minoritas ini selama berabad-abad. Semua ini demi apa? Demi kemurnian iman. Tapi tunggu, mana bisa sih disalahin? Iman atau akidah itu lebih penting daripada cuan. Jangan materialistis. Negara harus turut terlibat membangun rohani rakyatnya. Itu kan yang sering kita dengar sekarang. Selain orang-orang Yahudi dan Huguenot, ada satu kebudayaan non-Inggris lagi yang membantu negara Inggris secara mencolok. Ia adalah Skotlandia. Tunggu dulu. Bukannya Skotlandia bagian dari Inggris? Tapi sejarahnya tidak sesederhana itu. Orang-orang awam biasanya tahu sejarah perang Inggris Skotlandia di film Braveheart. Film yang terkenal karena dibintangi Mel Gibson ini menceritakan perlawanan William Wallace di awal abad ke-14. Walau dengan berbagai polesan aneh bin ajaibnya yang sebenarnya di luar sejarah. Namun itu sudah ratusan tahun yang lalu. Di akhir abad ke-17, Skotlandia sudah merdeka. Semua ini dimulai dari kasus di tahun 1707 saat Skotlandia yang berinvestasi di Panama harus menerima pil pahit, di mana investasinya gagal total yang membuat mereka akhirnya bangkrut. Menghadapi situasi ini, Skotlandia terpaksa bersatu dengan Inggris demi membayar hutang-hutang mereka. Berbeda dengan Inggris lainnya, Skotlandia itu benar-benar udik. Ekonominya bergantung pada sektor pertanian dan pendidikan rakyatnya sangatlah minim. Di tanah airnya sendiri aja madesu. Sementara di kota-kota Inggris, orang-orang Skotlandia hanya bisa menjadi buruh kasar. Jadi, ketika Inggris makin giat memperluas jajahannya, orang-orang Skotlandia melihatnya sebagai kesempatan. Memang, pekerjaan di tanah-tanah jajahan itu artinya meninggalkan kampung halaman. Hal ini jelas jadi masalah buat orang Inggris yang khawatir berbagai rintangan yang menunggu. Apalagi di masa itu teknologi medis masih belum semaju sekarang. Berhadapan dengan nyamuk dan serangga-serangga tropis, meregang nyawa karena penyakit-penyakit yang tak ada di Inggris, dan harus berperang melawan orang-orang lokal yang tak suka melihat mereka. Buat orang Skotlandia, banyaknya orang Inggris yang ogah menghadapi semua itu, berarti adalah sebuah kesempatan besar. Maka, orang-orang Skotlandia berbondong-bondong melamar untuk bekerja sebagai serdadu, petani, dan posisi-posisi lain di seberang samudra tersebut. Baguslah kalau mereka mau kerja kayak gitu, pikir banyak orang Inggris. Hebatnya, orang-orang Skotlandia tak puas menjadi pekerja kasar. Biarpun udik, mereka memprioritaskan pendidikan.
hingga di abad ke-18 muncullah para filsuf dan pemikir Skotlandia seperti David Hume dan Adam Smith. Yup, Adam Smith ini yang sangat terkenal di berbagai buku pelajaran, khususnya pelajaran ekonomi. Tapi, karena kebijakan Inggris dengan tangan terbuka mau menerima mereka, Inggris pun bisa makin berjaya. Selain dua orang yang paling tersohor itu, masih ada William Robertson, Adam Ferguson, Francis Hutcheson, dan lain-lain. Mereka berhasil menjadi cendekiawan terkemuka, memanfaatkan pendidikan yang disediakan oleh Inggris. Bukan cuma cendekiawan, penemu-penemu Skotlandia juga bermunculan. Yang paling penting adalah James Watt yang menciptakan mesin uap dan memulai revolusi industri. Tak heran, Ensiklopedia Britannica pertama diterbitkan di Edinburgh, sebuah kota di Skotlandia, bukan di kota Inggris. Semuanya bisa terjadi karena Inggris tidak memperlakukan orang-orang udik dari Skotlandia seperti James Watt sebagai warga negara kelas 2, tapi sebagai warga negara Inggris yang utuh, sama dengan orang-orang Inggris pada umumnya. Sebelum James Watt memperbaiki mesin uap, mesin-mesin manusia cuma digerakkan oleh tenaga, otot, angin, dan air. Masalahnya, tenaga otot terbatas dan tidak konsisten. Mau orang, mau kuda, mau sapi, semuanya bisa capek, semuanya butuh istirahat, dan semuanya tidak murah. Tenaga angin dan tenaga air bermasalah karena cuma tersedia di beberapa tempat. Untuk tenaga angin, ketidakkonsistenannya bisa dibilang mirip dengan tenaga otot atau konvensional. Tapi jangan disamain sama zaman sekarang ya. Terciptanya mesin uap yang bisa diandalkan, artinya mesin-mesin manusia bisa bergerak, berputar dengan konsisten, non-stop, selama mesin tersebut dipasok air dan bahan bakar. Artinya, tenaga manusia dan hewan yang semula dikerahkan untuk memutar mesin penggilingan bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, yang artinya juga kapal bisa berlayar non-stop, tak perlu mengandalkan angin, yang juga mengurangi modal yang diperlukan, yang berujung dengan ledakan produktivitas. Pabrik-pabrik baru berdiri, kapal-kapal perang bermesin uap berlayar dari Eropa untuk menaklukkan Asia dan Afrika. Semua terobosan ini dimulai di Inggris. Dari dulu sampai sekarang selalu aja ada yang nanya, kenapa sih revolusi industri terjadi di Inggris? Kenapa nggak di Cina? Atau Rusia? Atau di negeri lain? Jawaban kasarnya, karena Inggris menerima perbedaan sehingga orang-orang berbakat dan orang-orang kreatif bisa berkembang di sana. Tapi tunggu. Bukannya kalau masalah bakat gini, negara yang populasinya jauh lebih banyak harusnya bisa lebih maju ya? Kan kalau berdasarkan teori probabilitas, di tempat yang populasinya lebih banyak, sangat bisa terlahir individu-individu yang lebih hebat dibandingkan para penemu atau pemikir Inggris. Masa nggak ada sih orang-orang kayak James Watt yang penemuannya mengubah dunia, tapi lahir di Cina atau di Rusia? Mimin sih yakin ada ya, dan banyak pastinya. Tapi ada satu masalah fundamental. Orang-orang seperti itu bisa jadi ditangkap karena berbeda agama dengan sang penguasa atau tetangga-tetangganya. Kalaupun mereka tak berbeda agama atau suku pun, para individu ini tetap bisa diberangus. Ingat, penemuan-penemuan baru selalu memulai disrupsi atau gangguan terhadap harmoni. Penguasa Rusia dan Cina yang terobsesi pada harmoni nggak pernah suka melihat penemu-penemu baru yang mengubah masyarakat dengan temuan-temuan mereka. Inggris memetik buah keterbukaan dan membiarkan rakyatnya bekerja tanpa diganggu oleh penguasa yang berkuasa seenaknya sendiri dan ngurusin iman pribadi rakyatnya. Jadi nggak heran, di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Inggris sudah menjajah seperempat tanah di dunia ini, atau bahkan 70% dunia kalau kita menghitung lautan, pernah didominasi oleh Angkatan Laut Inggris. Sejak tahun 1815, Inggris mendominasi semua samudra, sampai-sampai doktrin Angkatan Laut Inggris adalah menciptakan armada tempur yang lebih kuat dari jumlah armada tempur negara nomor 2 dan nomor 3. Kemenangan Inggris melawan dinasti Qing dengan kapal perang barunya saja menjadi bukti nyata kualitas mengalahkan kuantitas. Artinya, Inggris bisa mengalahkan dua saingan terdekatnya di saat bersamaan. Tahun 1860, lebih dari sepertiga kapal dagang berlayar di bawah bendera Inggris. Dan di era Ratu Victoria, Inggris yang rakyatnya cuma sekitar 2% dari populasi dunia, pabrik-pabriknya bisa memproduksi 40% hasil produksi industri dunia. Jajahan Inggris yang begitu luas sampai membuat orang-orang berujar, matahari tak pernah terbenam di wilayah Inggris. Namun itu semua ada batasannya. Toleransi yang diterapkan Inggris juga memiliki batas. Demikianlah sedikit dari alasan kejayaan Inggris. Di lain waktu,
Mimin bakal coba membuat konten khusus yang menjelaskan akhir dari kejayaan Inggris. Tapi sebelum itu, menurutmu, apakah ada alasan kejayaan Inggris yang Mimin lewatkan? Coba share pendapat kalian di kolom komentar.